ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian.
iblis jahat. Dia oknum yang jahat. Dan sudah kita pelajari dia adalah diabolos. Yang dipahami sebagai the accuser, pendakwa, adversary, juga musuh. Dan dialah yang menyebabkan malapetaka, kesulitan, penderitaan terhadap manusia. Tapi sebaliknya Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Akan tetapi kita supaya bisa menikmati kebaikan Allah, kita harus senantiasa mau setia dan taat kepada segala instruksi yang Allah berikan. Kita harus mau berjalan di dalam rencananya yang terus membawa kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jangan hanya gara-gara seseorang mengalami kesulitan, maka kemudian menganggap bahwa mentang-mentang Allah itu berkuasa, maka semua kesulitan ini disebabkan oleh Allah. Sama sekali bukan. Karena Yeremia 29 ayat 11 jelas menyatakan bahwa Allah itu bukan penyebab malapetaka. Allah itu bukan penyebab bencana. Tapi yang membuat manusia menderita adalah oknum yang jahat, yaitu iblis. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus waspada dan jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis atau memberi celah kepada iblis. Karena dia berusaha menerobos masuk dan memporak-porandakan segalanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Itu yang membuat manusia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tetapi Yesus datang untuk memberi kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Mari kita cek itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Di dalam bahasa asli dikatakan ego ilton zoin echosin keperison echosin. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi di dalam bahasa Yunaninya dikatakan ego ilton. I come, I myself come. Datang. Zoin echosin. Supaya mendapatkan kehidupan. Keperison echosin. Dan kehidupan yang berkelimpahan. Nah, di dalam Alkitab kita melihat ada banyak contoh maupun karakter-karakter pribadi, tokoh-tokoh Alkitab yang berusaha hidup setia kepada Tuhan dan tidak memberi kesempatan kepada iblis ataupun memberi celah. Tapi ada juga contoh-contoh tokoh-tokoh yang jatuh karena dia membuka celah kepada iblis. Untuk itu, mari saat ini saya ajak saudara melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2,
Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, perikop ini berbicara mengenai sebuah kisah yang cukup menyedihkan, mengenai Raja Daud. Seorang Daud yang istimewa, tetapi juga dia pernah jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita teliti mengapa hal ini terjadi, ini bukan karena sesuatu yang tiba-tiba begitu saja, tetapi karena memang Daud membuka celah, memberi kesempatan kepada iblis untuk mengacak-acak kehidupannya. Ya. Diceritakan tadi latar belakangnya ini adalah ketika rombongan anak buahnya Daud ini sedang maju berperang. Daudnya tidak ikut. Diceritakan tadi bagaimana Daud itu tidur-tiduran di rumah. Sementara anak buahnya dan panglimanya, yaitu Yoab, maju berperang. Nah, suatu ketika, pada suatu hari dikatakan setelah Daud ini bangun dari pembaringannya, ya mungkin dia baru istirahat, entah itu siang atau sore dan sebagainya. Yang jelas ini masih hari, masih terang karena dia bisa melihat sekelilingnya. Maka Daud berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Ya tentunya lebih tinggi ya dari yang lain-lain. Tiba-tiba dia melihat seorang perempuan sedang mandi. Dan perempuan ini sangat elok rupanya. Ini catatan Alkitab. Nah, di sini kita lihat inilah celahnya. Kalau Hawa membuka celah dengan berdiskusi dengan ular yang dipakai iblis. Sekarang Daud membuka celah dengan penglihatannya, dengan matanya. Seorang raja tapi memandangi seorang yang sedang mandi, perempuan yang sedang mandi. Dan ternyata perempuan ini istrinya orang lain. Dikatakan tadi istri Uria, orang Het. Nah selanjutnya kalau kita lihat nanti Uria ini ternyata juga adalah tentara Daud juga yang sedang maju berperang. Nah istrinya di rumah, lagi mandi dan Daud melihatnya. Ya. Nah di sini kita lihat bagaimana Daud membuka celah kepada iblis sehingga menyebabkan dia itu jatuh ke dalam dosa. Seharusnya Daud menutup semua celah, tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada iblis. Karena kalau kita lihat, Daud ini sudah keluar jalur. Dia memandangi perempuan sedang mandi. Pertanyaannya adalah,
Apakah tidak ada pemandangan yang lain? Apakah memang ya sengaja bahwa orang-orang sedang mandi itu ditempatkan di sekeliling istananya supaya Daud bisa memandangi? Yang jelas di sini adalah ini celahnya. Daud seharusnya sadar bahwa ini bukan istrinya dan bukan siapa-siapa. Malah dia tidak kenal. Karena tadi dikatakan dalam ayat 3, Daud mengutus orang untuk menyelidiki siapa sebetulnya orang ini, perempuan ini yang sedang mandi. Ternyata diperoleh informasi bahwa ini adalah Batsyeba, istrinya Uria. Nah, setelah informasi diperoleh oleh Daud, bukannya Daud berhenti sampai di situ, tapi Daud maju lagi. Dan sekarang mulai bertindak. Celah sudah dibuka, memberi kesempatan pada iblis, sekarang dia melangkah lebih jauh lagi. Dalam ayat 4 tadi dikatakan, dia mengutus orang untuk menjemput Batsyeba ini, dan kemudian Daud tidur dengan dia. Kita lihat di sini, betapa Daud ini sudah betul-betul di luar jalur. Walaupun mungkin ada argumentasi yang mengatakan, ya memang raja berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang dimaui oleh raja bisa dilakukan. Mungkin secara fisik, secara politis mungkin demikian halnya. Tapi di hadapan Tuhan, dosa tetap adalah dosa. Dan di hadapan Tuhan, celah yang dibuka Daud ini merupakan kesempatan bagi iblis untuk menerobos masuk dan membuat Daud terjatuh ke dalam dosa. Dari cerita ini jelas sekali bagaimana Daud ini sudah kebablasan dalam hal ini. Seharusnya dia sadar. Tapi kembali lagi, inilah contoh kehidupan yang memberi kesempatan kepada iblis. Membuka celah kepada iblis. Dan kita tahu bahwa dari satu tindakan dosa akan membawa kepada tindakan-tindakan berikutnya yang semakin dalam kejatuhannya. Nah, akibat dari tindakan Daud itu dalam ayat 5, maka mengandunglah si perempuan ini. Nah, ini masalah baru. Suaminya, si Batsyeba ini lagi pergi berperang. Dan kita tahu bahwa peperangan itu tentunya memakan waktu tidak sebentar. Bisa berbulan-bulan dan seterusnya. Nah, kalau kedapatan Batsyeba ini mengandung, sementara suaminya tidak di rumah, lah ini masalah besar. Nah, tapi walaupun Daud dalam hal ini konsekuen dan bertanggung jawab memang, dia tidak mengusir Batsyeba begitu saja, tapi tetap dosa yang diperbuat Daud ini sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ini menjijikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca mulai ayat 6 dan seterusnya, maka Daud mulai merancang suatu cerita untuk menutupi dosanya. Yaitu dengan memanggil suami perempuan ini dari medan pertempuran. Tentunya ini suatu siasat yang dilakukan Daud supaya bisa menutupi dosanya. Dan akhirnya rupanya
perhitungan Daud tidak seperti apa yang diharapkan. Dan Daud mengambil alternatif lain, yaitu dengan cara membuat Uria ini tewas di medan pertempuran. Ini sengaja. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana Daud bukan tidak membayar atas tindakan ini. Atas tindakan dosa ini, Daud membayar dengan harga yang cukup mahal. Khususnya dalam rumah tangga dan keluarganya. Nah, yang kita renungkan pagi hari ini adalah, mari kita senantiasa waspada. Kita selalu sadar, berjaga-jaga. Iblis itu jahat sekali. Dan dia berusaha untuk menerobos masuk dan mengacak-acak semuanya. Oleh karena itu mari kita tutup semua celah. Belajar dari Daud ini, kita bisa lebih waspada. Andai kata tadi Daud, ketika dia melihat, kok ada perempuan sedang mandi. Lalu kemudian dia mengalihkan pandangan ke yang lain. Dan tidak menghiraukan itu semuanya. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Daud tidak membuka celah. Tetapi karena Daud memberi kesempatan kepada iblis. Dengan memandangi dan kemudian menarik suatu kesimpulan, dikatakan, wah elok memang. Dan kemudian mulai bertindak. Dan seterusnya, maka semakin dalam kejatuhan Daud ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari saat ini, saudara sekalian, kita sungguh-sungguh belajar dari hal ini. Supaya iblis tidak bergembira ria. Karena iblis sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Tetapi ketika kita lengah dan kita membuka kesempatan, iblis akan coba mengacak-acak semuanya. Puji nama Tuhan saudara sekalian, biar sepanjang hari ini kita tetap berjalan di jalur Tuhan. Tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Bukan memandang yang lain-lain, hanya pandang Yesus. Dan minta kuasa Roh Kudus untuk selalu menuntun kita. Untuk berjalan di dalam kekudusan, di dalam kebenaran ilahi, maka kita tahu kita berada di jalur yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua Tuhan. Dan tidak ada celah apapun bagi musuh untuk bisa menerobos. Termasuk Tuhan, tidak ada virus corona apapun yang bisa menyentuh kami. Keluarga rumah tangga kami semuanya sehat dalam naungan kuasa-Mu Tuhan. Dan sepanjang hari ini, Kau beri keberhasilan, berkat kelimpahan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan setiap orang yang percaya diberkati dalam nama Yesus, katakan sama-sama, amin.